Selamat pagi kawan, apa yang kau lakukan? Berdiam diri melamun tiada guna. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu untuk masa depanmu. Kemarilah kawan, kita kumpul bersama, membaca bersama di sela-sela waktu. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu yang tertuang dalam setiap lembaran buku. Ayo baca buku. Book Lovers, saya Eva Sri Rahayu. Saya kelahiran Bandung pada bulan Juli tanggal 17. Saya tinggal di sebuah rumah kembar. Kenapa disebut rumah kembar? Karena memang bentuknya sama persis, juga alamatnya sama, dan ditinggali oleh saya dan kembaran saya. Profesi saya adalah penulis. Saya menulis novel, artikel, skenario, sampai flash fiction. Karya-karya saya ada beberapa yang saya publish di blog dan juga ada yang sudah diterbitkan. Bertualang dengan membaca buku, bermain game, dan menonton film adalah hobi saya. Saya bermimpi suatu hari nanti saya bisa membuat film saya sendiri dan juga novel karya saya bisa difilmkan. Sehari-hari saya menghabiskan waktu dengan putri kecil saya, Rasi Kausar. Barulah malamnya saya bertualang di dunia imajinasi dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Saya pertama kali mengenal bacaan ketika TK. Jadi waktu itu TK saya mewajibkan untuk berlangganan majalah. Saya lupa nama majalahnya apa, tapi ada satu dongeng yang sangat berkesan. Ceritanya tentang seorang putri yang sangat malas mandi. Nah, putri ini saking malasnya, badannya sampai lumutan. Cerita itu sering dipakai oleh mama saya untuk menakut-nakuti kami kalau kami lagi malas mandi. Kami juga belajar mencintai bacaan dari majalah Bobo. Nah, majalah ini kami pinjam dari kakak kami yang sebenarnya agak-agak tidak rela meminjamkannya karena kami agak jorok. Jadi selalu disembunyikan. Tapi kami selalu tahu kakak kami itu menyembunyikannya di mana. Akhirnya ketika SD kami mendapatkan hak istimewa juga untuk berlangganan majalah itu. Meskipun waktu kecil kami tinggal di kampung, tapi ada perpustakaan sekolah yang meskipun tidak lengkap, hanya beberapa kolom bukunya, tapi dari sana kami mendapat banyak bahan bacaan. Buku yang sering kami pinjam waktu itu justru bukan dari perpustakaan, tapi dari teman sekelas saya. Judul bukunya itu Si Dracula Cilik. Buku pertama yang saya beli itu komik Doraemon. Supaya bisa membeli buku lebih banyak, saya dan Evi menggunakan seluruh uang jajan kami untuk membeli buku. Nah, setelah jumlahnya itu puluhan, kami mulai menyewakannya pada teman-teman sekelas. Dari sana kami bisa membeli lagi buku-buku dan akhirnya buku kami bisa mencapai lebih dari 1.000. 3 buku yang menginspirasi dan membekas dalam hidup saya. Yang pertama adalah novel anak berjudul Si Dracula Cilik, karya Angela Summer Badenberg. Buku ini menceritakan tentang persahabatan antara Anton, manusia biasa, dengan Rudy dan Anna, kakak beradik yang ternyata adalah Dracula. Buku ini berhasil membuat saya dan Evi jatuh cinta pada novel. Lewat cerita dan bahasanya yang sederhana dan sesuai dengan usia kami waktu itu masih kelas 3 SD, kami diajak benar-benar seperti sedang bertualang di kastil. Gambar-gambar ilustrasi di dalamnya juga membuat kami merasa mengenal sosok Anton, Rudy, Anna, dan keluarga mereka. Buku kedua adalah Candy Candy, karya Yumiko Igarashi dan Kyoko Mizuki. Candy Candy bercerita tentang seorang anak bernama Candy yang merupakan yatim piatu. Tapi dia memiliki sifat yang periang, penyabar, kuat. Candy Candy pertama kali kami kenal ketika kami menonton serial televisinya berupa kartun waktu itu. Sayangnya di tengah penayangan itu diberhentikan oleh televisinya. Kenapa Candy Candy ini berkesan? Karena Candy Candy lah yang merangsang saya untuk berkarya pertama kalinya. Waktu itu saya membuat satu buku komik tipis
tentang robot bernama Freddy. Selain itu juga saya dan kembaran saya Evi membuat lanjutan serial Candy-Candy-nya karena memang kami sangat penasaran. Buku ketiga yang sangat berkesan adalah Gone with the Wind karya Margaret Mitchell. Seperti cerita Candy-Candy, kami pun mengenal Gone with the Wind ini dari menonton filmnya terlebih dahulu. Waktu itu kami masih umur 9 tahun dan diam-diam menontonnya di rumah nenek waktu itu. Kisah Gone with the Wind ini tentang seorang Scarlett O'Hara yang berada di tengah perang dan harus mempertahankan tanah kelahirannya, Tara. Scarlett ini bukan sosok yang baik, justru dia itu licik, keras kepala dan mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi di luar itu, dia merupakan sosok yang kuat, tegar, dan kerja keras. Ketika mengetahui kalau Gone with the Wind ini diangkat dari sebuah novel, saya dan Evi mencari novelnya. Bagi saya, novel ini sangat menakjubkan. Karena efek dari baca novel ini membuat saya tidak ragu untuk memilih jalan sebagai penulis. Karena saya ingin menembus batas ruang dan waktu, ingin mengalami ribuan kehidupan dan menghidupkan imajinasi saya. Dan tentunya untuk menginspirasi banyak orang. Impian saya terwujud pertama kali pada tahun 2006. Waktu itu novel saya yang berjudul I'm Not an Underdog diterbitkan. Baru kemudian pada tahun 2011, saya menerbitkan buku lagi berjudul Dunia Trisa, Pergilah Kemana Mimpi Membawa. Tahun 2013, saya menerbitkan novel berjudul Love Puzzle. Love Puzzle ini bercerita tentang drama keluarga, persahabatan, bullying, tawuran, bahkan sampai kematian. Ada satu bentuk bullying yang hampir tidak disadari oleh orang-orang bahwa mereka terlibat, yaitu pembulian terhadap anak kembar. Contoh kecilnya adalah membeda-bedakan mereka. Saya ingin menyampaikan bahwa sangat penting menghargai perbedaan terhadap masing-masing individu dari anak kembar ini. Novel ini juga menyampaikan bagaimana untuk meneruskan hidup meskipun kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Inspirasi novel ini sendiri memang dari kisah pribadi saya, tetapi ceritanya sangat berbeda, keadaannya sangat berbeda, karakternya pun sangat berbeda. Yang menarik dari novel ini adalah penyajiannya. Saya membuat setiap bab seperti puzzle-puzzle dengan clue-clue yang mengajak pembaca untuk merangkainya menjadi sebuah cerita atau sebuah gambar. Di setiap akhir bab saya memberikan clue sekaligus misteri-misteri baru. Konfliknya pun cukup tajam dan memiliki banyak pesan moral. Proses pembuatan Love Puzzle ini cukup panjang. Dimulai dari idenya itu muncul pada sekitar 5 tahun sebelum saya menuliskannya. Jadi saya ini punya sebuah kebiasaan yang agak aneh. Saya memang suka menabung ide, suka menabung outline, tapi tidak menuliskannya dulu sampai draft yang sedang saya tulis itu selesai saya tuliskan. Nah, karena waktu itu novel yang saya tulis belum rampung, maka si Love Puzzle ini saya simpan terus. Dan akhirnya waktu berlalu tidak terasa 5 tahun. Barulah pada tahun 2012 saya mulai menuliskan Love Puzzle ini. Sayangnya, karena draft dan idenya itu berawal dari 5 tahun yang lalu, banyak sekali yang sudah tidak relevan dengan tahun-tahun sekarang. Karena itu saya banyak juga melakukan revisi dan pengendapan lagi. Awalnya saya menuliskan Love Puzzle ini ke dalam campuran sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Nah, setelah itu draft pertama selesai, saya kirimkanlah kepada penerbit. 1 bulan kemudian, saya mendapatkan sebuah berita penolakan. Waktu itu saya tidak lama-lama kecewa karena saya tahu dan yakin kalau penolakan itu bukan berarti kiamat untuk naskah. Tapi bagaimana kita merevisi, menulis ulang, dan memperjuangkan kembali naskahnya. Saya yakin hanya perlu proses untuk membuat naskah itu semakin cantik dan akhirnya tepat untuk dilahirkan. Kemudian saya melemparkan naskah itu pada teman-teman dan mendapatkan feedback dari mereka berupa kritik dan masukan. Dari hasil pengendapan dan kritik masukan dari teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk membuat langkah yang cukup ekstrim, yaitu menghapus 100 halaman
dari 180 halaman draft pertama. Saya tidak sayang karena saya tahu ini tindakan yang tepat agar naskah ini menjadi matang. Kemudian saya menulis ulang novelnya dan mengubah banyak sekali sehingga draft keduanya ini sangat berbeda dengan draft pertamanya. Setelah selesai, saya kirimkan kembali kepada penerbit yang berbeda dan 3 bulan kemudian saya mendapatkan jawaban diterima. Setelah diterima, saya mendapatkan banyak sekali poin-poin revisi dari editor dan cukup panjang juga, sekitar 6 bulan saya melakukan revisi lagi sampai akhirnya Wafazal lahir. Sedikit tips menulis dari saya adalah banyak membaca. Dengan banyak membaca, kita bisa berpetualang, mendapatkan banyak referensi, bisa belajar juga untuk menuangkan cerita, dan mendapatkan banyak sekali kosakata. Yang kedua tentunya adalah praktek menulis. Dengan sering berlatih menulis, tentunya kemampuan kita akan semakin terasah dan kita tidak lagi ragu-ragu untuk menulis. Yang menjadi kesulitan kita adalah menuangkan kata pertama, kalimat pertama. Ketika kita sering berlatih menulis, kita tidak lagi takut salah untuk menuliskan kalimat pertama. Dan yang ketiga adalah mengikuti diskusi dan bedah naskah. Ketika kita membaca karya kita sendiri, jarang sekali kita menemukan atau melihat kurangan dari naskah kita. Bukan orang lain untuk melihat kesalahan-kesalahan naskah kita itu. Selain itu, terkadang ketika kita belajar sendiri, misalnya kita membaca buku tentang EYD atau teori-teori menulis, kita malah ruwet, semakin bingung, dan semakin takut untuk menulis. Tapi ketika kita bergabung dengan komunitas, kita belajar membedah naskah kita sendiri, membedah naskah orang lain, dengan banyak diskusi, kita justru akan belajar bahkan tanpa kita sadari. Awalnya kita tidak tahu bagaimana menyimpan titik koma, setelah kutip atau apa, tapi ketika kita terus-menerus melakukan pembacaan, membedah naskah orang, membedah naskah kita, akhirnya kita bisa sendiri. Kita juga belajar untuk menerima kritikan dan masukan. Juga belajar menyampaikan kritikan dan masukan untuk orang lain. Jadi, dengan mengikuti diskusi dan bedah karya, tanpa sadar banyak pengetahuan yang masuk ke dalam pikiran kita. Book Lovers, terima kasih saya ucapkan karena sudah mengikuti proses kreatif saya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi Anda. Saya ingin berterima kasih kepada penerbit-penerbit yang sudah menerbitkan karya saya. Yang pertama, terima kasih kepada Tinaura, terima kasih kepada Stiletto Book, terima kasih kepada Diva Pers. Terima kasih juga untuk semua editor saya, Pak Edi, Mas Jason Abdul, Mbak Rina, Mbak Aja, dan Mbak Herlina PDW, juga Mbak Iqbal. Tentunya semua karya saya itu juga melewati para first reader. Saya juga ingin berterima kasih kepada kalian, untuk Sita, untuk Indah Hernia, untuk Mpok Mercy Sitanggang, Ama Yakin, Rizky Mirgawati, Vincentia Natalia, dan Puan Fauzi. Juga terima kasih kepada para pembaca buku saya, karena kalianlah saya semakin bersemangat untuk terus berkarya. Dan terima kasih kepada Sri Rezeki atas diskusi-diskusinya, inspirasinya, dan tetaplah menjadi partner menulis saya selamanya. Raja melemparkan sweater pemberian Ayara ke sudut kamar, lalu berjalan keluar sambil membanting pintu. Sejenak dia terdiam di balik pintu, mendengar suara tangis Ayara yang memilukan. Perih sekali mendengar gadis yang disayanginya itu menangis sendirian. Tidak ada yang tahu, kepedihan yang ditanggungnya jauh lebih dahsyat dari yang Ayara rasakan. Raja mendekati piano di ruang tamu dan memainkan lagu Ayah Jangan Bersedih Gubahan Iskandar. Satu-satunya lagu yang bisa dimainkannya, itu pun dengan kasar. Tiap nada yang keluar membangkitkan kenangan. Samar-samar Ayara mendengar denting piano yang dimainkan Raja. Nada-nada yang sangat dikenalnya. Tangisnya sempat terhenti.
berganti kerinduan. Air mata menetes di pipinya pelan, tetapi menyakitkan. Kedua orang itu menikmati alunan piano dengan kesakitan yang mencabik. Menikmati kenangan, menikmati sakit. Kenangan kadang terasa lebih nyata dari kenyataan. Seberapapun besarnya perjuangan membuat kenangan itu menjadi nyata, kenangan hanya hidup dalam ingatan. Book Lovers, ini novel saya yang berjudul Love Puzzle. Bisa Anda dapatkan di berbagai toko buku. Ayo baca buku, Buka jendela dunia, mendengarkan buku. membuka cakrawala. Ayo baca buku, Bukalah